Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahira Aiska dengan NPM 233510751 dari kelas 5A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program sederhana berbasis client server menggunakan bahasa pemrograman Python dengan konsep socket programming. Nah, pada program ini dibuat sebagai contoh penerapan sistem terdistribusi yang dimana proses komputasi tidak dilakukan dalam satu program saja, tetapi dibagi antara klien dan juga server yang saling berkomunikasi dengan jaringan yang sama. Nah, studi kasus yang digunakan pada program kali ini adalah kalkulator, yang dimana klien bertugas sebagai menerima input dari pengguna, serta server bertugas melakukan proses perhitungan, dan juga hasil perhitungan akan dikirimkan ke klien. Nah, sebelum masuk ke penjelasan codingan, kita pahami dulu konsep dasarnya. Nah, sistem terdistribusi sendiri adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer atau proses yang saling terhubung melalui jaringan, bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas, dan juga berkomunikasi menggunakan protokol tertentu. Nah, pada program kali ini, klien dan server berjalan sebagai proses yang terpisah. Keduanya dapat dijalankan di komputer yang sama ataupun berbeda, serta komunikasi dilakukan menggunakan TCP socket. Baiklah, konsep ini relevan dengan mata kuliah komputasi paralel dan sistem terdistribusi karena yang pertama itu proses input dan juga proses komputasinya dipisahkan, serta server dapat dikembangkan untuk menangani banyak klien dan beban komputasi bisa dipusatkan ke server saja. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke arsitektur program yang kita gunakan untuk kalkulator ini. Nah, arsitektur program ini menggunakan client server arsitektur, yang dimana klien terhubung ke server, serta klien mengirimkan permintaan berupa operasi matematika, server memproses permintaan tersebut, dan juga mengirimkan hasil ke klien. Nah, komunikasi ini berlangsung secara dua arah atau full duplex menggunakan soket TCP. Nah, lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu program dari client.python ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nih codingan ini. Oke, yang pertama di sini ada import socket, host, localhost, dan juga port 5000. Nah, di sini import socket ini berfungsi sebagai import library socket sebagai dasar komunikasi pada jaringan ini. Selanjutnya ini ada host localhost yang berarti klien terhubung ke server di komputer yang sama. Selanjutnya itu ada port 5000 yaitu port komunikasi yang digunakan untuk program kita kali ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat dan menghubungkan soketnya. Nah, di sini ada codingan client underscore socket sama dengan socket titik socket bagian sini. Dan juga client underscore socket connect host dan juga port. Nah, penjelasannya yang pertama itu saya akan jelaskan terlebih dahulu AF underscore inet ini. Nah, fungsinya apa sih? AF underscore inet ini berfungsi untuk menandakan penggunaan IPv4. Selanjutnya di sini ada sock underscore stream. Nah, berarti menggunakan protokol TCP. Jadi pada program kali ini kita menggunakan protokol TCP. Selanjutnya di bagian sini ada connect. Nah, fungsinya adalah digunakan untuk menghubungkan antara klien dan juga server. Nah, jika servernya tidak aktif, maka program klien akan gagal terhubung. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan menu kalkulatornya. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan menu operasi matematika dan juga di sini juga terdapat peruangan while agar klien dapat digunakan berkali-kali. Nah, selanjutnya di sini ada untuk input. Nah, selanjutnya di sini ada input. Jadi pengguna itu dapat menginputkan operasi matematika yang kita inginkan. Serta format data yang dipisahkan berdasarkan koma dan data dikirim lagi menggunakan data dikirim ke server menggunakan perintah send. Nah, bagian sini. Contoh data yang dikirim, misalnya saya inputkan 1, berarti operasi matematika yang akan dilakukan adalah tambah. Selanjutnya menerima hasil dari server. Di bagian
Oke. Jadi di sini kita juga dapat menerima hasil dari server dan juga menampilkan hasilnya ke pengguna. Baiklah, langsung saja pada bagian sini ya, untuk menerima hasil dari server. Langsung saja saya akan jelaskan mengenai program selanjutnya, yaitu server. Nah, di sini juga ada import socket, import mat, host localhost, dan port 5000. Nah, di sini socket berfungsi sebagai komunikasi jaringan, serta mat itu berfungsi untuk perhitungan faktorial. Lanjut, saya akan membuat sebuah server socket, yang dimana di sini terdapat server underscore socket, ada 3 kali. Yang pertama itu ada server underscore socket sama dengan socket titik socket. Bagian sini teman-teman bisa lihat. Selanjutnya itu ada server underscore socket titik bind dan juga server underscore socket titik listen. Nah, saya jelaskan dulu pada bagian bind ini. Fungsinya itu mengikat server ke alamat dan juga port, dan juga yang listen ini berfungsi berarti si servernya tadi siap menerima satu klien, dan juga server menunggu koneksi dari klien di bagian sini. Nah, selanjutnya itu menerima koneksi dari klien. Fungsinya terdapat pada codingan ini, con, addr server socket accept. Nah, yaitu berfungsi sebagai menunggu klien terhubung. Con digunakan untuk komunikasi, sedangkan addr untuk alamatnya, alamat si kliennya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk menerima dan memproses data. Nah, pada bagian data sama dengan con titik ref ini berfungsi menerima data dari klien, serta memisahkan data tersebut berdasarkan koma dan menentukan operasi berdasarkan pilihan dari si kliennya tadi. Selanjutnya di sini terdapat proses perhitungan. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian sinilah proses perhitungan tersebut terjadi ya, teman-teman. Server melakukan seluruh proses komputasi dan juga klien hanya sebagai pengirim dan juga penerima data. Ini mencerminkan konsep distributed computation. Nah, di bagian sini mengirim hasil ke klien. Pada codingan con.send str hasil .encode. Fungsinya yaitu mengirim hasil ke klien yang berupa hasil perhitungan yang diubah ke string dan juga dikirim kembali ke klien. Nah, kaitannya dengan komputasi paralel dan sistem terdistribusi apa sih sebenarnya? Nah, program ini berkaitan dengan mata kuliah ini karena yang pertama itu ada pemisahan proses. Nah, klien dan server berjalan secara terpisah, serta tugas dibagi berdasarkan peran. Selanjutnya itu ada komunikasi antar proses, yang dimana menggunakan soket TCP dan data dikirimkan melalui sebuah jaringan. Selanjutnya itu ada potensi paralelisme. Nah, server dapat dikembangkan menjadi multi-client dan bisa menggunakan threading ataupun multi-proses. Selanjutnya itu ada scalability, yaitu server bisa menangani banyak klien, serta beban komputasinya itu terpusat. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila saya melakukan kesalahan, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, kita akan jalankan terlebih dahulu programnya. Yang pertama, bagaimana sih cara menjalankannya? Di sini kita buka terminal terlebih dahulu, lalu kita masukkan Python server terlebih dahulu. Server untuk menyalakan servernya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal koneksikan ke kliennya tadi menggunakan split terminal. Kita tinggal jalankan aja Python client.py. Nah, di sini sudah muncul nih tampilan dari kalkulatornya tadi. Tinggal kita pilih operasi mana yang mau kita gunakan. Contohnya saya ingin melakukan operasi penjumlahan atau tambah. Saya tinggal pilih masukkan input 1. Lalu saya tinggal masukkan bilangan pertama yang akan saya jumlahkan dengan bilangan kedua. Nah, maka hasilnya ada 23. Selanjutnya misalnya saya ingin melakukan operasi kali. Saya akan masukkan perintah atau input 3. Lalu saya akan kalikan. Misalnya bilangan pertama itu ada 2, selanjutnya itu ada 3. Maka hasil perkaliannya adalah 6. Nah, jika saya sudah tidak ingin melakukan operasi perkalian ataupun operasi matematika lainnya, saya tinggal masukkan input 0 atau keluar bagian sini. Tinggal pencet 0, maka kalkulator akan berhenti. Baiklah,
Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya terdapat kesalahan dan beberapa kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.